Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, muncul rencana agar daya listrik kelompok rumah tangga miskin dinaikkan dari yang semula 450 volt ampere menjadi 900 volt ampere, yang artinya daya listrik 450 VA ini berpotensi akan dihapus. Apa untung ruginya dari rencana ini? Selengkapnya akan kita ulas dalam fact check kali ini. Nah, usulan daya listrik kelompok rumah tangga miskin dinaikkan pertama kali muncul dalam rapat pembahasan asumsi dasar RUU APBN di Banggar DPR RI bersama dengan Kementerian Keuangan. Nah, Ketua Banggar menyebut usulan ini bisa menjadi solusi agar subsidi tepat sasaran. Said Abdullah mengatakan prioritas Banggar untuk semata pada peningkatan kapasitas listrik 450 volt ampere ke 900 volt ampere. Tapi juga yang terpenting PLN melakukan akselerasi pembangunan jaringan ke sentra-sentra industri yang saat ini masih menggunakan solar bersubsidi. Nah, secara lebih rinci kami akan tampilkan juga alasan dibalik usulan penambahan daya untuk listrik subsidi di Indonesia. Ternyata ada kenyataan ini bahwa PT PLN ini ternyata oversupply listrik. Surplusnya bisa mencapai 41 gigawatt atau GW pada tahun 2030. Sedangkan 1 gigawattnya saja ini yang untuk PLN harus membayarkan dana sekitar 3 triliun rupiah per tahunnya. Jika sampai 2030, maka akan ada sekitar 123 triliun yang harus dikucurkan oleh PLN. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya skema yaitu Independent Power Producer atau perusahaan swasta yang memberikan daya listrik kepada PLN ini menggunakan sistem take or pay. Jadi baik itu nanti dimanfaatkan oleh PLN atau tidak, tetap harus dibayar. Nah, kita lihat juga lalu bagaimana dengan skema kenaikan yang diusulkan oleh Banggar, yaitu perubahan daya listrik kelompok rumah tangga miskin yang selama ini mendapat subsidi energi listrik dari pemerintah. Di antaranya adalah dari daya 450 menjadi 900 volt ampere, kemudian yang kedua adalah 900 volt ampere menjadi 1200 volt ampere. Tapi perlu digarisbawahi, hal ini baru akan dilakukan setelah adanya pemutakhiran data pengecekan langsung di lapangan. Kenaikan daya ini juga tetap akan diikuti dengan subsidi pemerintah sehingga masyarakat tidak akan diberatkan. Lalu kita lihat juga yang menarik untuk dicermati ialah untung rugi dari rencana ini. Apa saja yang bisa jadi keuntungan bila listrik subsidi mendapatkan penambahan daya? Pertama, dikaitkan dengan subsidi ini bisa tepat sasaran. Penjelasan rincinya nanti akan kita paparkan di slide berikutnya, tapi kita lihat dulu untung laginya adalah pasokan listrik akan meningkat yang digunakan oleh masyarakat, kemudian tetap mendapat subsidi dari pemerintah. Lalu yang keempat adalah oversupply PLN ini akan mengurang. Tadi seperti data yang sudah kami paparkan di awal bahwa oversupply-nya ini bisa mencapai 40 gigawatt. Lalu adalah membantu rakyat miskin. Lalu apa dengan ruginya? Ruginya adalah menggunakan lebih banyak lagi listrik di masyarakat. Jika tidak bisa dikontrol, maka ini akan bisa meningkatkan tagihan dari masing-masing rumah tangga. Nah, salah satu poin keuntungan dari penerapan rencana ini adalah subsidi listrik dikatakan dapat tepat sasaran. Karena pada kenyataannya saat ini subsidi listrik masih belum tepat sasaran. Bahkan 49,9% dari total subsidi dinikmati oleh orang yang tidak berhak menerimanya. Kita lihat dari pelanggan 450 volt ampere, ini ternyata ada sekitar 24,3 juta. Yang 9,5 jutanya merupakan pelanggan yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan dan sosial atau DTKS yang dikeluarkan oleh Kemensos. Sedangkan 14,8 juta lainnya ini ternyata non DTKS. Kita lihat apalagi kemungkinan dari kebocoran subsidi ini bisa dilihat juga. Ternyata besaran subsidi listrik 50,1% ini adalah pelanggan 450 volt ampere yang berhak menerima subsidi, yang berhak. Sedangkan yang tidak berhak jumlahnya 49,9% yang pelanggan 450 volt ampere, maksud kami di sini ada sekitar 6,1 juta
pelanggan yang tidak berhak menerima subsidi ini. Lalu bagaimana dengan besaran subsidi secara keseluruhan untuk di tahun 2023? Bisa kita lihat besaran subsidinya yang sudah masuk dalam rancangan APBN, yaitu belanja subsidi energi di tahun 2023 sebesar 211,9 triliun. Ini diantaranya adalah subsidi listrik 72,5 triliun dan sisanya adalah untuk subsidi bahan bakar minyak. Terakhir kita lihat pernyataan dari Kementerian ESDM dan PT PLN terkait dengan rencana ini. Pertama kita ke ESDM terlebih dahulu. Ini ada Agung Pribadi, Kabiro Layanan dan Informasi Publik Kementerian ESDM yang mengatakan analisis cost and benefit sehingga harus dipastikan rencana tersebut tidak akan memberatkan pelanggan. Yang perlu digarisbawahi adalah tidak memberatkan pelanggan yang menjadi sasarannya. Tapi ingat, ini masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Lalu kita lihat bagaimana dengan tanggapan PT PLN. Dari Dirut PLN yang mengatakan Darmawan Prasojo, kami belum paham mengenai itu dari pemerintah sendiri. Ini arahnya tidak ada penghapusan dari 450 volt ampere ke 900 volt ampere. Karena ini masih berupa rencana dan belum akan ditetapkan dalam waktu dekat. Nah, jika benar rencana penambahan daya listrik subsidi dilakukan, implementasinya perlu peran serta dari PLN untuk melakukan penilaian pelanganan dan juga subsidi listrik. Tak cukup sampai di situ, perlu juga pemutakhiran data dari Kemensos dan juga PLN agar penerima subsidi ini benar-benar yang membutuhkan saja dan bukan disalurkan untuk orang-orang yang tidak membutuhkan. Untuk sementara saya kembalikan ke Reza.